Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Faqulna idhhaba ila qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina fadammarnahum tadmira. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini mari kita melanjutkan kajian kita di surat Al-Furqan, surat 25. Di ayat-ayat sebelumnya, mulai ayat 27 sampai ayat 34, itu mengisahkan bahwa beratnya Rasulullah membawa risalah Allah penuh dengan tantangan dan pendustaan. Sehingga permintaan mereka untuk tidak percaya kepada Al-Quran itu mereka membuat-buat satu pertanyaan, dua pertanyaan, permintaan dengan tujuan agar melemahkan hujah Rasulullah. Namun pernyataan mereka itu dijawab oleh Allah. Walaupun mereka itu ya'tunaka bimisli illa ji'naka bil haqqi. Walaupun mereka itu mendatangkan suatu keganjilan ya Rasul, namun aku mendatangkan kepada kamu dengan kedatangan suatu yang benar. Artinya didatangkan oleh Allah suatu yang benar walaupun mereka membawa suatu yang ganjil. Bapak dan Ibu saudara sekalian, di ayat 35 Allah menyatakan perjuangan, memberi kabar kepada kita, yaitu perjuangan Nabiullah Musa dan Harun menghadapi Fir'aun.
Ini adalah kisah yang nyata yang diberikan oleh Allah, dikabarkan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat itu Allah menyatakan, walaqad ataina Musal kitaba, dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab namanya Taurat pada Musa. Ditambah lagi waja'alna ma'ahu, dan kami juga telah menjadikan bersama Musa itu akhohu, saudaranya Musa, namanya Harun awaziro, yaitu Harun sebagai wazir, sebagai pembantu. Harun itu juga diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul atas usulan Nabi Musa. Beliau berdua ini ditugaskan oleh Allah di ayat 36, fakul nadhaba. Kemudian kami, terus Allah berfirman kepada keduanya, disuruh oleh Allah pergi ila qaumi, kepada kaum, yang kaum itu alladzina kadzabu, kaum itu mendustakan ayat-ayat, mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Nabi Musa dengan Harun diperintahkan oleh Allah menuju pada kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan akhirnya karena mereka yang didatangi itu tidak segera mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Harun, fadammarnahum tadmira, maka kami binasakan mereka dengan sebinasa-binasanya, sehancur-hancurnya. Ini satu babak, Bapak-Ibu sekalian. Nabi Musa ini seorang nabi yang dirawat oleh Fir'aun, yang pada waktu itu Fir'aun membuat satu kebijakan yang sangat merugikan rakyat, yang dimana waktu itu rakyatnya adalah kaum Bani Israel. Bani Israel itu tidak boleh menjadi pegawai, tidak boleh menjadi tentara, tidak boleh menjadi apa, kalau sekarang itu ASN, ASN, pegawai pemerintah. Bani Israel itu boleh hidup hanya sebagai pembantu dan buruh kasar. Itu kebijakannya. Terus yang kedua, punya kebijakan yang sangat merugikan juga dan merendahkan martabat Bani Israel waktu itu. Apa? Yudabbihuna abna'ahum, menyembelih. Dabihun itu, dabahan itu menyembelih, menyembelih anak-anak. Jadi ada cilik-cilik sing lanang-lanang itu disembelih. Dikhawatirkan apa? Nanti kalau besar itu, menurut ramalan ahli nujumnya, nanti akan ada seorang laki-laki yang akan menggulingkan kerajaan. Takut. Fir'aun akhirnya membuat kebijakan. Dan itu terbukti, Bapak sekalian.
disembelih, yudabbihuna abna'akum, tapi wayastahyuna nisa'akum, memberikan kesempatan hidup pada wanita-wanita, anak-anak kecil yang perempuan-perempuan. Sing lanang-lanang cilik-cilik pateni, beleh. Nah, kalau baru lahir sama, yang baru lahir juga disembelih. Wah, ini suatu kehidupan yang sangat menyedihkan dan satu generasi itu. Kita saja hidup satu periode kepresidenan saja kalau enggak bener ya rasanya gak enak. Nggih. Ini sak generasi raja itu gak dibatasi Pak Bu sampai mati. Sampai mati, dan bisa itu turun temurunnya mengganti kalau kebijakannya seperti bapaknya. Waduh, sangat susah kehidupan. Nggih. Orang setelah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, terus Utsman, Ali. Ini Khulafaur Rasyidin. Karena pemilihannya menjadi Amirul Mukminin itu Syura Bainahum, berdasarkan Syura Bainahum. Tapi setelah Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu sekalian, belum bisa mengatasi orang yang membunuh Utsman bin Affan, karena Ali minta dukungan dulu. Nah, belum dikokohkan, ada salah seorang yang berambisi ingin menguasai, namanya Muawiyah. Muawiyah membuat kebijakan yang sangat merugikan rakyat juga waktu itu. Podo muslimnya Pak. Nggih. Akhirnya perang terhadap dengan Ali. Wah, peperangan itu namanya perang Siffin. Korbannya puluhan ribu, bukan 1000, puluhan ribu korbannya. Jadi badange menungso sak brek Pak. Perang Siffin ini. Bapaknya katanya purna, artinya sudah tua, pesen pada anaknya, namanya Yazid bin Muawiyah, kamu nanti jadi pengganti saya. Kebijakan Yazid sama dengan kebijakan bapaknya, sehingga keluarga Abu Bakar seluruhnya, keluarga Umar sanak cucune, keluarga Utsman sanak cucune, keluarga Ali, keluarga Rasulullah, Bapak Ibu, mereka dibunuh semuanya, mulai dari yang besar sampai yang terkecil, habis. Termasuk Husain itu dipenggal kepalanya, dimasuk di atas tombak gini, kepalanya dituduki ambek mereka yang benci itu, dikarak Karbala. Hasan dengan Husain itu cucu Rasulullah kan? Yeah. Rasulullah pernah menyatakan, cucu saya ini dua, Hasan dengan Husain, itu besok akan jadi pemimpin pemuda di surga. Tapi kelihatannya wafatnya itu dipotong kepalanya. Bukan berarti jelek, Bapak. Orang itu kalau memperjuangkan, mempertahankan agama Allah, walaupun matinya seperti itu, baik menurut Allah. Masuk mati apa? Syahid. Sama dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya niku selamat waktu lahirnya,
yauma wulid, selamat waktu hidupnya, selamat waktu matinya. Kalimat selamat itu dari Allah, Nabi Yahya. Tapi endingnya mati menurut orang nggak selamat sepertinya, karena dipotong juga kepalanya Nabi Yahya. Tapi dikatakan oleh Allah selamat karena Nabi Yahya mempertahankan Islam. Ada diketok gulune, besok jadi dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan terpotong kepalanya, tapi hidup. Itu syahid namanya. Menurut pandangan orang di dunia ini sepertinya tidak baik. Nah, begitu dunia itu, Bapak. Nabi Musa dengan Nabi Harun ditugaskan oleh Allah kepada Fir'aun. Walaupun Nabi Musa dulu dirawat di kerajaan, ya, kan juga dibawa pulang oleh ibunya, karena yang lain tidak bisa nyusui. Setelah mendaftar menjadi seorang ibu yang menyusui, yang lain tidak bisa diterima oleh anak kecil tadi, tapi ibunya yang namanya Yukabat, ibunya Nabi Musa namanya Yukabat. Yukabat itu begitu datang memberikan ASI pada Musa, menang. Akhirnya diterima oleh Fir'aun. Segala biayanya ditanggung oleh Fir'aun, suruh bawa pulang dan dijamin dari kerajaan sampai hidupnya sehat. Nah, setelah besar ditugaskan oleh Allah kepada Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun sudah melampaui batas. Sampai Fir'aun itu pernah menyatakan seperti ini, Bapak. Di Quran surat 79. Namanya surat An-Nazi'at. Fir'aun itu ketika Nabi Musa menunjukkan bahwa Nabi Musa itu utusan Allah dengan menunjukkan mukjizatnya, itu dikisahkan oleh Allah di surat 79 di ayat 20. Fa'arahul ayatal kubra, ayat 20. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Namun Fir'aun, ayat 21, fakadzdzaba wa asa. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian ayat 22, summa adbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Fakhasara fanada. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Fir'aun terus muni ngeten aku. Faqala ana rabbukumul a'la. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Bapak Ibu sekalian, sudah melampaui batas ini. Mengatakan Tuhan yang paling tinggi di hadapan para pembesar-pembesarnya. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu disebutkan diberi jangka waktu 40 tahun. Barangkali mau tobat, tapi nggak tobat, dihancurkan oleh Allah. 40 tahun mari ngomong ngoten niku. Masih ada kesempatan hidup 40 tahun. Maka fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah mengadabnya dengan adab di akhirat dan adab di dunia. Jadi double nanti. Dunia kena adab, no akhirat kena adab.
Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat ini menurut tafsirnya Ibnu Katsir disebutkan begini. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mendustakan rasulnya. Zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW, mereka terdiri atas kalangan orang-orang musyrik kaumnya dan orang-orang yang menentangnya. Yang pertama, dengan adanya cerita itu kan menjadi pelajaran, karena sudah berlalu lama, zaman Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka terhadap siksa, terhadap azab yang sangat pedih yang akan menimpa padanya. Dulu itu pernah terjadi, Pak Bu. Ini diperingatkan oleh Allah. Pernah terjadi siksa yang ditimpahkan oleh Allah kepada penduduk yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nih, paling tidak ada tiga, ada tiga kaum yang dihancurkan oleh Allah. Yang pertama berdasarkan Quran surat 15 ayat 73 sampai 76. Kemudian yang kedua di Quran surat 50 ayat 36, dan yang ketiga di surat 7 ayat 73 sampai 74. Bapak Ibu sekalian, seperti ini. Tingkat keasinan laut mati mencapai 28 sampai 35%, di saat laut yang lain hanya sekitar 3 sampai 6% saja. Laut Mati terletak di sekitar lembah Yordan yang berbatasan dengan Yordania dan Palestina. Berdasarkan kisahnya bahwa perilaku menyimpang kaum Sodom dan Gomora dilakukan di sekitar Laut Mati. Pada saat itu tempat ini dihujani dengan batu belerang yang sangat panas dan terkubur selama ribuan tahun lamanya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan azab yang menimpa kaum ini di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kehancuran kaumnya Nabi Lut ini atau kota Sodom yang diazab karena perilaku homoseksualnya itu. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jadikan sebagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu belerang yang keras. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda, dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Wa innaha labisabilim mukim, masih diliwati orang loh. Daerah ini loh, jadi dalan, pinggir dalan. Ayatnya muni ngoten. Berarti sampai saiki pinggir dalan yang dihancurkan. Mereka mati bergelimpangan. Surat Al-Hijr ayat 73 sampai 76. Lalu yang kedua kota Pompei. Ini dijadikan batu orangnya, membatu. Ya karena mendustakan ayat Allah. Pompei, kota ini adalah salah satu kota pesisir bangsa Romawi, letaknya di semenanjung Napoli. Pompei yang merupakan simbol dari degradasi akhlak yang dialami Kaisar Romawi, pusat perzinahan dan homoseksual pada saat itu. Bahkan pesta seks di kematian umur itu menjadi satu bagian dari gaya hidup mereka pada saat itu. Bisa dibayangkan bagaimana terjadinya mereka. Bahkan pemandian umum di Pompei sudah eksis jauh sebelum pemandian serupa ada di kota Roma. Kejadian ini disebutkan di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, dan berapa banyakkah umat-umat yang telah kami binasakan sebelum kekuatan mereka menjadi lebih besar dari masa sebelum dihancurkan. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapatkan tempat lari
kebinasaan. Quran Surat Qaf ayat 36. Dalam sejarahnya, kota Pompei Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan oleh letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Debu dari letusan gunung Vesuvius menimbun kota Pompei dengan segala isinya yang luar biasa menjijikkan sedalam beberapa kaki, sehingga menyebabkan kota ini hilang selama 1600 tahun lamanya. Lama Pak Bu, hilang, akhirnya digali dan ketemu berdasarkan Quran. Jadi orang yang meneliti itu melihat Quran terus ada penggalian, ketemu, oh kalau gitu Quran itu benar gitu loh. Ditemukan secara tidak sengaja oleh para ilmuwan. Tiga, Madain Soleh. Madain Soleh itu, Madain itu kota, Soleh itu Nabi Soleh. Jadi kotanya Nabi Soleh. Yang dulu penduduknya menentang Nabi Soleh, membunuh untanya Nabi Soleh. Lalu dihancurkan oleh Allah dengan suara petir, mengguntur, mati mereka bergelimpangan di rumahnya masing-masing. Itu 3 hari Pak. Setelah membunuh untanya Nabi Soleh, kemudian menantang, hei Soleh, kamu katanya kalau untanya mati ada adab, mana segerakan. Nabi Soleh, ya tunggu 3 hari, janji Allah pasti akan datang. Pak Bu, hari pertama itu badannya merasa kuning. Hari besok jadi merah, kayak udun kata jebrot. Hari yang ketiga pas hari Ahad, jadi mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, hari ketiga hitam, bodi kuning, merah, hitam. Hari ketiga itulah seakan-akan mereka sudah membungkus dengan kain kain mayat, kain kafan, seakan-akan gitu. Hari itulah diberi oleh Allah petir yang keras suaranya, mati mereka bergelimpangan. Parah nih karo Nabi Soleh. Mayat-mayat itu jak ngomong, bukankah aku sudah memberitahukan kepadamu? Sekarang bagaimana? Rasakan sekarang. Pak Bu, yang kita ceritakan sekarang ini orangnya sudah mati. Saya kira gak ono. Ya, tapi kita ceritakan sekarang. Dia dapat, kapan dapat siksa itu? Pertama, dia dapat siksa dengan suara keras tadi, bledek Pak. Hari itu yang kita ceritakan ini, hari itu dia langsung dapat siksa, sibuk untuk merasakan siksa sampai sekarang. Sampai sekarang. Mereka tidak pernah berhenti dari siksa. Mulai Nabi Soleh dulu. Berapa ribu tahun itu? Sampai saiki. Sampai kapan nih? Sampai kiamat. Sebetulnya mereka kepingin balik aja ke dunia. Tapi kalau sudah mati, gak bisa Pak Bu. Gelem ya mati, gak gelem ya mati. Oleh mati, rasanya medodok nok kene kepingin balik, ya gak bisa Pak. Sudah salah dari awal. Mereka sudah dikuasai oleh setan, mendustakan ayat-ayat Allah lewat ayat-ayat Allah yang dibawa oleh para nabi, para rasulnya. Mereka mendapatkan siksa yang padahal mereka itu diberi oleh Allah kekuatan luar biasa. Nggih, wong kafir niku, wong kafir biyen, wong kafir saiki padha. Nggih. Wong kafir niku jaminane pertama, Pak Bu.
Jaminan pertama, dikei umur panjang. Jaminan pertama. Nomor 2, dikei harta banyak. Nomor 3, badannya dikuatkan. Coba ya kita lihat di Quran dulu. Pertama ya, bahwa orang kafir itu diberi umur panjang. Di Quran surat 3 ayat 178 Allah itu menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabum muhin. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Jok ngira lek dikei tangguh dawa umure iku baik. Aja. Terus ya Allah ngeten. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Nah, ngoten lho Pak Bu. Jadi dikei tangguh, dikei umur panjang iku ben dosane nglumpuk. Kecek akeh ngono lho. Nggih, lek is dosane akeh cara gebek iki cocok ngono lho. Nggih. Nggih. Cara gebek iki cocok iki. Soale akeh dosane. Kemudian ancaman yang paling akhir walahum adzabum muhin. Dan bagi mereka adab yang menghinakan. Siksa yang menghinakan. Ini pertama. Yang kedua, dikei harta banyak. Contoh surat 6 ayat 44. Ini Allah menyatakan itu. Ini Quran loh Pak Bu yang bicara. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, dikai peringatan tapi dilupakan. Allah menyatakan, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Dikai kesenangan kali Allah. Dibuka semua pintunya, pintu senang itu. Senang urip ini lah. Buka semua. Berarti ngomong nggih pabrik ngono yo pabrik jualan kabeh, dadi kabeh, Pak. Dibuka pintunya. Tapi gak iman lho ya. Ya. Nggih. Tapi gak oleh awake dhewe ngene. Wah enak kafir ae cek sugih awake dhewe. Mboten ngoten Pak Bu. Sampeyan kafir terus mati ya geblake embing. Nggih, gak sida sugih. Lorone gak kena ditebus Pak Bu. Kalau sudah mereka itu senang terus ya Allah, Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. senang nggak kalau diberi harta banyak? Senang kan? Gembira, gembira Pak Bu. Kalau gembira itu biasanya wis lupa sembarang. Ya, si barang-barang gak kena dipangan ya dipangan, si barang-barang gak kena dituku ya dituku. Bos jenenge gembira dengan harta itu. Terus ya Allah ngaten. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Ngertos? Sekonyong-konyong, gak ono kotere ya. Sekonyong-konyong, mendadak. Bapak Ibu sekalian, begitu caranya Allah memberikan peluluan kepada orang-orang kafir. Si nomor 3,
dikai kekuatan badannya. Contoh di surat 76, surat Al-Insan. Oke. Di surat Al-Insan itu Allah menyatakan ngeten. Ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal ajilatan wa yadaruna wara'ahum yauman sakila. Sesungguhnya mereka orang kafir menyukai kehidupan dunia. Oh, wong kafir itu kan menyukai. Wong Islam Sama, nyukai enggak? menyukai. Ya nyukai padha ae. Cuma wong Islam iku lek menyukai itu tidak 100% untuk dirinya. Tetapi ditasarufkan kepada yang lain untuk kepentingan yang lain termasuk dakwah Islam. Ngoten lho. Nek ngaku dirinya Islam terus menyukai dunia, lupa dengan lupa dengan perintah Allah, lupa dengan anjuran Allah. Ya apa artinya dikatakan Islam dengan kafir? Tak bodoh beliau. Tak ubahnya seperti orang kafir. Jadi orang Islam itu silakan soge. Orang Islam itu soge, Pak. Oleh gak soge gak iso nggih masjid. Nggih ya. Lek gak soge gak iso tuku tanah. Nggih wakaf. Kudu soge, Pak. Tapi sugene bukan untuk foya-foya seperti orang kafir tadi. Lalu Dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka. gak peduli nanti setelah mati itu seperti apa, nggak tahu. Mereka nggak peduli. Kapan kesudahan mereka itu? Maksudnya Pada hari yang berat, hari akhirat. di hari akhirat. Jadi mereka nggak percaya. Nah, lek wis ngono terus ya Allah peluluannya, nahnu khalaqnahum wa sadadna asrohum. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Oh, persendiannya dikuatkan, Pak. Jadi gak ceklok, enggak cekluan gitu lah. Dikuatkan. Kafir itu dikuatkan persendiannya. Oke. Terus Apabila kami menghendaki, oke. kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Anak turunnya ya ngono, boleh apane padha kafir ya dikenek ngono mbek Allah. Dikai kesempatan persendiane gak ceklokan, enggak apa jenenge? Cekluan. Oke. Bukan berarti wong Islam ku remek mboten lho. Wong Islam ya tetap kuat, cuma wong kafir itu diberi kekuatan. Dijelaskan oleh Allah seperti itu. Maka walaupun ditakdirkan oleh Allah kuat, tetap dihancurkan mereka seperti keadaan di Madain Soleh ini. Madain Soleh artinya adalah kota Nabi Soleh alaihissalam yang berdasarkan kisah di dalam Al-Quran dihuni oleh kaum Samud. Kaum Samud yang mendiami Al-Hijr, kota Al-Hijr diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu suara keras yang menggelegar hingga seluruh kota itu isinya mati bergelantungan di rumah-rumah mereka. Hal itu dikarenakan mereka menolak seruan Nabi Shalih alaihissalam yang mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan karena membunuh Nabi Shalih alaihissalam. Peristiwa penghancuran Madain Soleh ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Hentilah Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan jangan. Unta ya seperti ini Pak Bu, ya masih nok gurun pasir kan, nok gurun pasir ya wis ngene iki jenenge unta. Lah sing metu biyen ya nok tekok batu itu ya unta yang seperti ini. Ada yang ngisahkan itu unta saanake, Pak. Jadi metu unta mboke saanake. Ada yang mengisahkan gitu. Lah kamu mengganggunya dengan bantuan apa
apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti sesudah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan sebagai rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Surat. Nih, di Quran surat Al-A'raf ayat 73 dan 74. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kembali ke sini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan menyebut kisah Musa di ayat ini. Jadi setelah mengingatkan kita semua di surat 25 ayat 35 ini, memulainya dengan menyebutkan kisah Nabi Musa, bahwa dia, Allah telah mengutusnya dan mengangkat saudaranya Nabi Musa yang laki-laki, yaitu bernama Harun, sebagai nabi yang wazir, membantu, mendukung dan menolongnya. Akan tetapi Fir'aun dan bala tentaranya mendustakannya. Nah, Bapak sekalian, Nabi Musa dan Harun diperintah untuk menghadapi Fir'aun. Karena sudah keterlaluan Fir'aun, maka Nabi Musa berdoa. Doa Nabi Musa terkenal di sini, Bapak, di surat 10 ayat 88. Wa qala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwala fil hayati dunya. Rabbana liyudillu an sabilika Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Doa Nabi Musa. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Allah, Kau telah memberikan Fir'aun seperti itu, ya Allah. Terus, ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Karena mereka berkuasa, karena mereka sugih, banyak harta berkuasa, berarti akhirnya nggak bisa karepe dhewe. Ngeten. Maka Nabi Musa memanjatkan doa kepada Allah begini. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka. Ini yang diminta satu. Terus? Dan kunci matilah hati mereka. Jadi wis gak kena dituturi, Pak Bu. Angel dikunci mati. Dibuka gak kena. Oke. Terus? Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Karena itu dikisahkan di ayat lain tuh, ketika Fir'aun ditenggelamkan itu, Bapak sekalian, baru ingat. Tapi sudah mendapatkan siksa yang sangat pedih. Nah, dikisahkan di situ, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, tapi wis ketenggelam, Bapak. Wis dileb-lebno sampai malaikat no laut. Baru muni, aku beriman pada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Gabian itu ngomong, dia sebagai Tuhan yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la, ngoten. Sekarang barang kena adab, aku beriman pada Tuhan Musa, Tuhan Harun. Nah, Bapak sekalian, doa Nabi Musa diterima oleh Allah, kisahkan di surat 20 ayat 36. Qala qad utita su'laka ya Musa. Ayat 36 surat 20. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa. Berarti permintaan Nabi Musa tadi diterima kan? Nah, karena diterima,
Dihancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ngerti Pak? Mereka ketika mengejar Nabi Musa, sehingga Nabi Musa lari bersama dengan membawa Bani Israel itu, sudah tidak ada jalan lagi Pak Bu, muka laut, belakang tentara Fir'aun, mundur dipateni, maju kelep. Baru Allah memberikan mukjizatnya, Nabi Musa itu dimunculkan. Musa pukul laut itu menjadi jalan, sehingga mereka bisa jalan menyeberang laut itu. Nah, Fir'aun setelah Nabi Musa dan teman-temannya sampai di pinggir, baru Fir'aun masuk. Begitu sampai di tengah, bala tentaranya sampai ke tengah juga, disuruh mukul lagi oleh Allah dengan tongkat itu. Bukan tongkatnya Musa bisa membelah loh ya. Sing membelah sinten? Allah. Tongkatnya Musa kayu biasa Pak Bu. Gesarana untuk ngetuk niku wau. Tapi sing membuat jalan itu tadi, kalau bahasa sekarang itu jalan tol ya istilahnya, tapi ya gak kayak tol ngono Pak. Nggih, tapi bisa dipakai jalan walaupun di tengah lautan gitu. Tenggelamlah mereka. Ada enggak yang tidak tenggelam? Ada. Karena enggak tenggelam, balik mulai Pak Bu nang kerajaan, memberi kabar kepada orang-orang kerajaan bahwa barusan terjadi raja kita tenggelam dan bala tentaranya sak kuda-kuda pisan, sak barang-barang pisan. Nang pinggir endi? Wah, kan jenenge pinggir laut tak. Oh, mbok pinggir-pinggir endi? Tengerane pinggir endi? Ya lek Lamongan ngono ketok, Pak. Enggak. Wah, Tanjung Kodok iki tengerane Tanjung Kodok nok kene ngono, Pak. Nah, itu di Laut Merah pinggir endi? Ya, ditengeri nok kono. Akhirnya balik menunjukkan di sini jalan ke sana kata. Ya, batangi Fir'aun dan bala tentaranya ya sudah hilang di dalam. Namun di Quran surat 10 surat Yunus, di situ Allah menyatakan di ayat 92. Itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Jasad Fir'aun tok sing diselamatkan. Diselamatkan oleh Allah supaya menjadi pelajaran bahwa Quran ini benar gitu loh, memberitahukan. Dan pembukaan muminya Fir'aun itu kan di abad 20 ini, Bang. Di abad 20. Jadi ya tes mawon. Padahal 3000 tahun yang lalu. Ngoten. Lanjut. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, jasad Fir'aun itu seperti apa? Niki. Ini jasad Fir'aun. Yang sekarang ada di Mesir, di mumi Mesir. Ya. Dar.
Wah, ini nggak muncul, Pak. Nggak muncul ini. Berarti error ini. Ini mumi-mumi yang ada. Ini Fir'aun, Pak Bu. Ya iki sing muni ana rabbukumul a'la itu. Ya iki potongane wong ini. Tapi biyen waktu jadi raja ya ontang-ontang. Nggih. Ontang-ontang. Tapi saiki wis mati ya ngene iki. Dan utuh ini. Kukune pancet jan. Gak ucul. Dan asalnya kan begini. Begitu dibuka itu tangan nyemplak ngeten apa. Padahal sudah 3000 tahun. Seakan-akan seperti ada yang mukul gitu. Posisinya seperti ini, Pak. Lah Fir'aun ya apa? Ya waktu mati wis soleh siksa. Sampai saiki. Jerit-jerit gak tau leren. Sakne kepengin balik mana? Gak iso. Ya wis kok dirasakno Fir'aun iki nang neraka untuk selamanya sampai akhirat buyar. Lah kapan buyar ya akhirat? Wong dunya agak buyar-buyar ngene ya. Ya. Padahal dunia itu artinya hancur. Iku gak hancur-hancur dunia. Sejumlah ahli tafsir itu berpendapat Nabi Musa itu kurang fasih dalam berbicara. Makanya di Quran surat 28 ayat 33 sampai 35 itu menjelaskan apa? Permintaan Nabi Musa supaya ya Allah memberikan kefasihan dengan cara Nabi Harun sebagai pendampingnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu Nabi Musa dipanggil Allah, diberi tugas. Ini tadi tugasnya mulai di surat 79 tadi ayat 16 sampai ayat 25 tugasnya. Idnada rabbahu bil wadil muqaddasi tuha. Surat 79 ayat 16. 16 sampai. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Idhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nah, itu tugasnya. Fakul ngomong, hal laka ila anta zakka. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Muni Musa kepada Fir'aun muni. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsa. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar supaya kamu takut kepadanya. Kandhane ngono. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Fakadzdzaba wa asa. Niki wae. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Dan seterusnya sampai ayat 25. Sampai Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Pun tugas. Lalu Nabi Musa menghadapi Fir'aun, lalu bertanya di Quran surat 20 ayat mulai ayat 49. Qala Fir'aun berkata, fama rabbukuma ya Musa. Qala
Rabbunal ladzi a'ta kullasai'in khalqahu summa hada. Qala fama balul kurun ula. Berkata Fir'aun, Nggih. maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa? Nggih. Fir'aun muni ngoten. Lalu Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. itu Tuhan saya. Kemudian Berkata Fir'aun, maka sebagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? itu Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Lalu debat, Bapak. Debatnya di sini di surat 20 ayat 52. Mulai ayat 49. Debatnya. Sampeyan waca ben diketahui oleh kita. Mulai ayat 49 sampai ayat 73. Nggih, monggo. Berkata Fir'aun, maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa? Nggih. Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap suatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Ayat 51. Berkata Fir'aun, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Ayat 52. Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku di dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Karepe Fir'aun niku lek saiki umat saiki lah bagaimana sih umat-umat dahulu? Dianggap lek umat dahulu Tuhanmu enggak ingat dengan umat-umat dahulu. Bukan, dijawab oleh Musa, itu semuanya di sisi Tuhan saya. Tuhan kami tidak akan salah dan juga tidak akan lupa terhadap umat-umat dahulu. Nggih, Pak Bu. Karena awake dhewe ya lupa, Pak Bu. Ya, lupa jumlah wong generasi aja sudah lupa. Kalau Allah ndak. Ojo muni ngono, semut ae gak dilupakan mulai zaman Nabi Adam. Ngoten. Ayat 53. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Nah, berdasarkan ayat ini Bapak sekalian, maka jalan-jalan yang ada di bumi itu sing gawe Allah itu. Pinggir gunung niku ana dalan ya. Saiki wis diaspal. Biyen sadurunge wis gak ono aspal ya. Itu yang membuat Allah. Jadi diciptakan gunung ku sak dalane pisan. Lah wong karek memperbaiki terus dikeki tebengan ngoten niku. Tapi dalan niku kejamane diciptakan gunung itu. Ngoten. Kemudian ayat 54. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Kemudian dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. awake dhewe niki Pak Bu, minha khalaqnakum. Dari bumi kamu diciptakan. Wis dadi menungso, wa fiha nu'idukum. Nanti kamu dimasukkan lagi, dikembalikan pada Allah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian yang terakhir, Allah mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Jadi awake dhewe
diciptakan teko bumi, dilebokno nang bumi untuk dikembalikan ke Allah, nanti dikembalikan ke Allah dalam bentuk yang lain. Kemudian di ayat 56, dan sesungguhnya kami telah perlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kekuasaan kami semuanya, maka ia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Ayat 57, Berkata Fir'aun, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, hai Musa? nah ini suudone Fir'aun. dianggap Nabi Musa kepingin mengusir. Padahal Nabi Musa itu ditugaskan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun barangkali mau bertobat, kok dituntun karo Nabi Musa kepada jalan yang benar. Tapi sudah buntu Pak Bu, akal Fir'aun sudah buntu, hatinya sudah ditutup, tidak bisa menerima kebaikan sampai Fir'aun dan bala tentaranya hancur dengan adab yang sangat pedih itu. Gen sampean baca sampai di ayat 73. Itu ceritanya Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Bapak dan Ibu saudara sekalian, ini keterangan Quran surat 25 ayat 35. Kemudian bagaimana ayat 36? Ayat 36 itu memberitahukan bahwa kehancuran yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang mendustakan ayat Allah itu pasti terjadi. Fadammarnaha tadmira, akan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Ini ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Bagaimana ceritanya Nabi Nuh? Serem lagi Pak Bu. Tapi mboten saged sakniki. Insyaallah pada waktu dan gelombang yang sama. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.